Setelah Ukraina dengan bangga-bangganya merudal wilayah Moskow, hingga membuat Mr. Putin ingin mencetuskan undang-undang baru yang membuat Barat kocar-kacir sana-sini. Kini, Paman Zelensky malah menaikkan tensi, amarah Mr. Putin, dengan bersikeras, ingin bersukaria dengan ormas NATO. Keinginan Ukraina untuk masuk ormas NATO mendapat hambatan besar. Meski mengatakan bahwa masa depan Ukraina ada di NATO, dan bahkan telah mengirim banyak bantuan, namun alur cerita penerimaan Ukraina sebagai anggota NATO belum jelas. Sementara, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menyebut bahwa tidak mungkin Ukraina bisa bergabung ke NATO jika perang dengan Rusia belum selesai. Lantas, apakah keinginan Ukraina bergabung dengan NATO hanya mimpi belaka? Mari kita bahas. Upaya dari Ukraina untuk bisa bergabung dengan NATO sepertinya memang menemui jalan yang sangat sulit dan bahkan hampir tidak mungkin. Satu hal utama yang menyebabkan seperti itu adalah pengaruh dari Rusia. Rusia, sebagai sebuah negara memiliki kebijakan strategis untuk mempertahankan eksistensi dan kepentingannya. Oleh karena itu, dalam konteks bergabungnya Ukraina ke NATO akan sekeras mungkin ditentang oleh Rusia. Sebagai negara yang berlawanan, sisi dengan NATO dan AS, Rusia modern, sejak berakhirnya Perang Dunia II, telah menikmati batas yang aman dari perbatasan dengan negara-negara NATO. Jika pada masa Perang Dingin, terdapat negara-negara komunis Eropa Timur, sebagai bantalan di antaranya, kini negara-negara seperti Ukraina, mengambil peran tersebut. Tentu, hal ini sama dengan apa yang terjadi pada Ukraina. Negara tersebut telah kehilangan beberapa wilayahnya, dan bahkan beberapa seperti Luhansk dan Donetsk yang telah dimerdekakan oleh Rusia. Tentu, pernyataan Sekjen NATO, Jens Stoltenberg dan Presiden AS, Joe Biden, menunjukkan makna yang jelas bahwa jika perang dengan Rusia masih berlangsung, maka mustahil Ukraina mendapat keanggotaan di NATO. Meski NATO sangat ingin mendapat keunggulan besar dengan memojokkan Rusia, namun di sisi lain, mereka juga tidak ingin terlibat perang langsung dengan Rusia, karena akan berdampak negatif tentunya bagi mereka. Dengan adanya prinsip mutual defense dari konsep chain ganging di antara negara anggota, akan menghalangi keanggotaan negara-negara perbatasan itu secara langsung. Dalam sebuah perang, hasil yang terjadi umumnya adalah kekalahan di satu pihak dan kemenangan di pihak lainnya. Dalam banyak hal, kekalahan dan kemenangan semakin sulit didefinisikan karena semakin kompleksnya penyelesaian yang dibuat. Meski begitu, Ukraina ternyata mampu untuk melawan balik dan bahkan menahan Rusia dengan sangat baik. Jika dulu diprediksi bahwa Rusia akan menguasai Kiev dengan cepat, kini ternyata Rusia tersendat dengan tujuan kota-kota lain seperti Kherson, Bakhmut dan lainnya. Namun, apakah dengan hal tersebut, Ukraina jadi bisa memenangkan perang? Tentu tidak, dalam artian mengalahkan Rusia secara harfiah. Paling hebat bagi Ukraina adalah untuk bisa mengusir Rusia dari wilayah-wilayahnya yang diduduki. Dan itu juga sulit. Dalam perang, tentu pihak yang akan menang harus bisa mengungguli pihak yang diserang dalam hal pasukan, teknologi, sumber daya dan sebagainya. Meski Rusia telah menerima kerugian yang sangat besar selama perang, namun sebagai sebuah negara yang sangat besar, mereka masih memiliki kemampuan yang sangat besar berikut dengan cadangannya. Jalan terakhir adalah lewat meja perundingan. Akan tetapi, dalam konsep ini, Ukraina tentu harus siap menerima kekalahan dan kesepakatan lain yang pastinya akan merugikan, terutama soal wilayah. Sebagai sebuah negara yang diserang, akan sulit Ukraina menerima hal ini. Baik, apapun nanti penyelesaiannya, semoga apa yang terjadi dan disepakati adalah yang terbaik bagi semua pihak, terutama rakyat negara-negara tersebut. Dan sudah sebaiknya, setiap negara saling menghormati hak dan kepentingan negara lain, karena perang tak pernah lebih dari sekedar pertarungan antar elit para negara yang terlibat.
Bagaimana menurut kalian? Bisakah negara penghasil minyak goreng terbesar dalam galaksi Bima Sakti ini mengambil kesempatan dalam kesempitan, atau hanya ingin sibuk ngurusin partai warna-warni yang sebenarnya kita rakyat juga gak ngerti kenapa mereka sibuk sendiri atau ngurusin DPR yang bergerak berdasarkan kepentingan belaka? Kita semua tahu jawabannya. Sekian berita dari kami, admin pamit undur diri. Terima kasih, wassalam. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurra!